Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat dengan ikut berdonasi untuk pembangunan Masjid Agung Al-Akbar Kota Sorong. Mudah bicara, mudah bicara, mudah bicara, mudah bicara, mudah bicara, mudah bicara, mudah bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang Bang Ajib Nariman. Luar biasa. Biasa saja Mas. Iya dong, spesial loh hari ini beneran. Biasa. Beneran. Masya Allah, barakallah. Terima kasih udah hadir di jadwal apa namanya? Buat kontennya yang padat sampai maunya singgah lah ya, mau hadir sini, masya Allah luar biasa. Terima kasih banyak. Sahabat yang belum kenal Bang Ajib ini, kalau udah ketik Bang Ajib Nariman udah kelihatan, udah kontennya luar biasa. Alhamdulillah, biasa-biasa aja. Masih ada yang lebih banyak. Ya gitu itu contohnya itu beliau luar biasa. Nggak terlalu apa ya istilahnya, nggak terlalu berlebihan, karakternya udah selalu begini, udah masya Allah. Jadi bagaimana Mas ya? Jadi bagaimana? Tapi kita udah pernah ketemu kan? Acara di sekretariat itu kan? Udahlah itu yang itu lain. Aku mau ngebahas antum, nggak ngebahas yang lain. Mantap, siap. Bang Ajib, siap. Ini jujur aja ya, kami ini memang pemain baru Bang Ajib, ya newbie dalam konten kreator terkait dengan YouTuber lah ya istilahnya ya. Siap. Jadi Bang Ajib sekarang ini bisa dikatain YouTubers. Saya sebenarnya gini Mas, konten kreator. Yes. Tapi karena sering disebut karena kontennya lebih banyak di YouTube, makanya disebut dengan YouTuber. Gitu. Kalau saya konten kreator terus banyak dibuat di Instagram, maka saya disebut dengan selebgram. Jadi kalau di Facebook, Facebooker. Itu sudah kakak, itu sudah. Ya. Bang Ajib, ya siap. Bagaimana prosesnya bisa sampai ke saat ini, gitu loh? Sebelumnya memang passionnya di YouTube atau memang ada cerita di balik itu? Ini ada dua sebenarnya jawabannya Mas. Silakan, dijawab dua-duanya aja, nggak ada masalah. Sorry batuk Mas, ya nanti diedit. Jadi gini, kalau jawaban yang normatif biasanya kan pertama adalah hobi, yang kedua untuk menyalurkan bakat selama ini, itu seperti itu. Itu normatif sekali. Normatif. Yang sosiologis? Mencari uang. Bener dapat duit itu? Bener dapat duit. Oh iya? Iya. Nggak bohong-bohong itu ya? Tidak bohong ya. Allahu Akbar. Memang sebelumnya profesinya apa nih Bang Ajib? Saya travel agent Mas. Travel agent. Terus? Jadi kalau lihat Instagram saya itu ada guide sama MC. Guide, MC, travel agent. Agent ya. Oke. Cuma karena kemarin ada 3 tahun terakhir kan ada masalah internasional kan? Masalah internasional. Yang itu. Iya. Akhirnya jadi, beralih. Tidak ada uang rokok. Nggak bisa bayar kopi ya bro. Tidak bisa bayar kopi. Tapi travel agent sampai sekarang masih jalan. Alhamdulillah. Artinya walaupun nggak ada masih aktif ya perusahaan itu. Sudah mati suri. Kalau ya. Guide-nya? Sebenarnya semuanya masih jalan, tapi belum dipertemukan jodohnya dengan klien. Betul sekali. Belum dipertemukan jodohnya. Ya. Jadi kalau guide juga kan dulu sebelum pandemi masih jalan gitu. Masih ada kurang maju ya. Disesuaikan aja, dideketin. Masih ada beberapa tamu asing yang bisa kita layani. Khusus tamu asing? Iya, khusus tamu asing. Say hi sama sahabat-sahabat kita pakai bahasa Inggris dong. Oh my God. Jangan begitu. Ya enggak, kali-kali aja. Ya. Kali-kali aja dulu kliennya masih nonton gitu loh. Sudahlah itu masa lalu ya. Dan kita mau gali untuk masa depan. Masih banyak terbuka lebar sih. Walaupun sudah agak sedikit. Tapi lagi rame loh ini para tamu
turis Iya, mancanegara juga Iya, rame. Masih rame. Masih rame. Jadi gini, kalau travel itu kan, sorry, kalau guide itu kan tergantung dari travel mana, memakai jasa siapa, itu seperti itu. Ya, ya seperti saya bilang tadi Kak Mas ya. Jadi belum ketemu jodohnya aja. Belum ketemu Ya, jodohnya aja. Gitu. Begitu juga dengan MC sama MC juga Suaranya seperti itu. ini, aku masih Jadi, penasaran dengan suaranya ini. kalau MC itu sama juga belum ketemu jodohnya. Belum ketemu jodohnya. Jodohnya, Ya memang nggak ketemu jodohnya, tapi tiba-tiba nampil aja Iya. sini ya kan, kondangan nggak ada ya kan. siap, Jodohnya siap. memang nggak dikasih tahu. Dan sekarang lebih fokus di konten kreator. Konten kreator. Jadi difokusin di Fokus YouTube. di YouTube ya. Pencapaian di YouTube udah nyampe. Alhamdulillah. Targetnya seperti apa sih proses untuk apa ya? Jadi Suatu targetnya prestasi lah, kalau dikatakan suatu prestasi itu nyampe di gimana? Apakah subscribernya? Ini takutnya saya bicara ini. Iya, iya. Maklum saya Tidak bukan apa-apa. YouTuber, jadi yang penting gini. Kita dapat penghasilan dari situ. Iya, Itu iya. aja. itu prosesnya gimana kalau? Sebanyak-banyaknya. Itu seperti itu. Manusia kan pengen yang banyak. Oh, termasuk saya. Bulanan rutin. Rutin bulanan ya, bulanan rutin. Ada lah. Bagaimana cara ngedapatinnya itu? Ini pertanyaan yang sangat bagus dan dibutuhkan kopi dan rokok. Karena banyak yang harus dibicarakan ya. Oh gitu ya. Banyak yang harus Nggak dibicarakan. gini Bang Ajib. Podcast kami, ya kan? Podcast kami memang fokusnya adalah untuk menggalang donasi. Oke. Bagian dari itu tidak hanya mencari donasi pada para dermawan, tapi tentu juga di pihak lain untuk kita. Salah satunya ini. Nah, kenapa kami panggil Bang Ajib? Ini Bang Ajib Supaya iya, ngasih sedikit bocoran gitu loh. jadi gini. Clue-clue Sebenarnya gitu. kalau mau jadi YouTuber itu yang penting kamu sudah bisa buat video, Oke, upload ke YouTube. Udah, itu saja. itu aja. Itu saja, upload ke YouTube. Supaya video kita membuktikan bahwa itu ada video saya, maka harus dikasih logo atau tanda air. Nama. Tuh. Oh, Logo, tanda air. Oke. Karena setiap orang yang punya handphone terus memiliki akun Google, itu berarti Anda adalah YouTuber. Oke. Iya, karena YouTube-nya otomatis begitu nonton YouTube itu adalah nama Anda. Itu seperti itu. Kecuali Anda pakai nama lain. Nah, itu seperti itu. Sebenarnya cukup sederhana itu saja. Sesederhana itu. itu. Terus bagaimana bisa mencapai titik itu? Menjadi suatu profesi dan bisa berpenghasilan. Jadi Kalau kami memang perlu banget untuk bangun masjid. sebenarnya gini Mas, Perlu. sebenarnya sama seperti kehidupan rohani kita. Oke. Sebenarnya hampir sama ya. Cuma kalau rohani itu kan lebih ke dalam diri sendiri, tapi kalau kita duniawi kan, itu kelihatan barangnya. Itu. Kelihatan barangnya. Barangnya itu seperti kamu punya penghasilan dan lain sebagainya. Jadi kuncinya itu adalah istiqomah, konsisten. Konsisten. Jadi kalau mau bikin produk tertentu udah bikin itu aja. Iya. Fokus di situ. Iya. Nggak usah terganggu sama siapapun Iya, gitu kan. betul. Mau ada jelek, mau ada bagus, masukan dari manapun juga fokus Iya, aja di situ. fokus aja di situ. Karena memang kalau aku baca-baca netizen itu memang menyakitkan kadang-kala ya. Punya Iya. nggak? Punya nggak pengalaman kayak gitu? Banyak. Banyak. Wah, kenapa? Tapi saya senang. Kenapa? Karena dengan itu jadi mereka berhak ya. Kita punya karya dinilai, kalau kita sudah go public otomatis dinilai oleh semua orang. Ya, jadi kita harus menerima apabila ada yang menghujat lah Kasarannya, katakan gitu ya. oke. Menghujat atau menyanjung itu sesuatu yang kalau disanjung kita ya wah syukurlah. Kalau dihujat ya kita ambil positifnya, oh berarti saya kurang ini, saya kurang itu, seperti itu. Masa ada yang sesat di situ ya? Ada. Wah, kayaknya sebentar lagi saya ngalamin itu kali. Mohon bersabar saja. Mohon bersabar Mohon ya. bersabar saja. Jadi tetap istiqomah, Iya. ya konsisten, sabar, ya Iya. kan, tetap berdoa. Sebenarnya itu adalah hasil dari kita, dari bangun subuh, kemudian kita pergi cari konten, kemudian pulang kita edit video yang bagus, cari informasi. Kita rajin seperti itu. Tidak duduk manis scroll sesuatu yang kadang tidak perlu kita ditonton seperti Lebih itu. baik Lebih berproduksi kita ya. Berproduksi ya. Bang Ajib fokus kontennya di mana? Wow, ini begini. Untuk saat ini Oke. fokusnya di ikan. Fokusnya di Potong ikan atau
keadaan atau situasi pasar dimanapun ya, mau pasar di Sorong atau di mana saja itu. Kalau saya ada kesempatan, insya Allah punya rezeki banyak, saya bisa pergi ke kota lain untuk berkunjung ke pasar, terutama pasar ikan. Itu seperti Jadi itu. fokusnya di ikan. Sementara ini fokus di ikan. Saya bukan artis, Mak. Saya bukan artis, jadi orang juga nggak kenal saya. Enggak Siapa kenal. sih Ajib Nggak gitu? ada, Iya, nggak ada yang kenal nggak saya. Makanya kalau saya ngevlog gitu, "Hai guys, saya ada di saya ada di supermarket ini, saya mau makan ini." Mereka akan nonton, itu kamu siapa? Iya. seperti Karena yang muncul selalu ikan. Iya. Bukan, maksud saya Begitu. dari awalnya begitu. Kalau seandainya Tapi sekarang nggak nonton mungkin dari terkenal. video awal, dari pada saat awal saya membuat konten, gitu, mungkin Mas bisa lihat video apa saja yang pertama kali saya buat. Nah, di situ akan terlihat berapa banyak penonton. Gitu. Pada saat saya makan bakso, pada saat saya makan sate, tidak ada yang nonton. Tidak ada. Anda siapa? Anda tidak terkenal. Itu seperti itu. Berarti lebih terkenal ikan. Nah, setelah waktu berjalan, ternyata ikan banyak yang nonton. Berarti banyak yang suka ikan. Itu sebenarnya jawaban yang sebenarnya. Ternyata, Kalau jawabannya nggak sebenarnya? nah, sebenarnya ikan itu adalah universal, dimakan oleh semuanya, makanya saya pilih ikan. Tapi isi kontennya itu tidak menyatakan bahwa mengajak kita semua untuk menikmati ikan. Iya. Ya, ini koreksi bagus. Nanti saya tambahkan di konten saya. Tapi kontennya itu kayak yang saya perhatikan ya proses saja potong segala macam. Yang menjadi penasaran banyak banget yang nonton, Masya Allah. Dan sampai sekarang itu sudah sekitar entah video panjang atau pendek itu lebih dari 2.000 video. Lebih dari 2.000 video. Bapak cek aja di Ajib Nariman. Aduh, Udah. Mohon maaf nih. Ini antum nyampe di sini tuh gara-gara itu, bukan gara-gara yang lain. Kami perlu bantuan. Saudara-saudara. Jelas itu. Jadi Tapi Bang Ajib, Hmm. Bang Ajib ini suaranya renyah banget ini. Ini udah dari sananya ataukah memang ada proses belajarnya? Itu waktu berjalan sama seperti Begitu. seperti Bang Aka ini kan suaranya juga bagus. Enggak ya kan? beda. Kalau saya mungkin sebenarnya cempreng-cempreng. Ada pengalaman terkait dengan Dulu pernah broadcast. tahun 2000 itu belajar di Pro 2 FM. Pro 2 FM. Oh, Sorong. RRI punya? Iya. Oke. Jadi awal-awal Pro 2 FM ada, saya belajar di situ. Wih, Iya. penyiarnya Pro 2 berarti? Iya. Masya Allah. Awal-awal ya, yang penyiar nggak terkenal. Nggak terkenal juga ya? Iya, nama Nggak saya- diperpanjang. Kalau terkenal diperpanjang dong, dipakai dong. Nama saya dulu Norman. Norman dulu. Ya, belum ada Norman yang itu belum Bukan. ada. Nama saya Norman dulu. Jadi Bang Norman dulu. Iya, tetapi saya tidak lanjutkan karena Tidak dilanjutkan atau tidak 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 melanjutkan? Oh, tidak dilanjutkan. Gara-gara tidak terkenal tadi ya. Ini terima kasih banyak. Salam hormat buat semuanya yang ada di Pro 2 FM. Masya Allah. Sama-sama Berarti ini semuanya, ya. godfather-nya Pro 2 FM. Enggak juga. Atau ada generasi beberapa baru ada masuk? Kita pertama. Jadi waktu itu mohon maaf nih saya bisa sebut nama nih. Nggak ada masalah. Di waktu itu Sahabat-sahabat ada- kita ada juga 3 kok. orang, ada saya, Bang Yuda sama Bang Yuda ada. sama Oki. Oke, saya nggak kenal. Anggota dewan sekarang. Oh ya? Iya. Pak panggilnya Oki. Tapi Yongki. Yongki. Kita 3 kenal orang kalau dulu. itu ya. 3 orang, setelah itu ada tambahan-tambahan. Setelah itu saya mundur teratur ya. Mundur teratur ya. Karena kesibukan lain. Waktu itu saya masih kerja di hotel. Ya. Bang Ajib ini aku kenal dulu memang. Mulai kenal apa lagi? Loh iya, bener. Aku cerita aja. 2000 berapa ya? 2009, 2008 ya. Karena kita paling sering nongkrong di bandara, sahabat. Siap. Oh, terkait dengan travel tadi ya. Betul. Terkait dengan travel Tahun tadi. Itu berapa? jaya-jayanya travel itu bener. 2000 berapa? 2008, 2009 sampai 2010. 2011 saya udah nggak main di bandara. 2008 2009 ya saya di bandara Bener, itu kan? masih freelance.
Oh, masih freelance. Jadi freelance. oh dari hotel. Bukan. Saya keluar dari hotel tuh 2009. 2009 saya keluar. Kemudian saya freelance. Freelance itu bebas. Jadi penjual tiket, jadi guide, jadi MC. Memang sebenarnya itu freelance saya. Gitu. Cuma yang lebih fokusnya daily travel sampai bikin travel itu. Oh jadi waktu kita ketemu itu masih masih freelance. Ya. Setelah berarti travelnya berdiri tahun berapa? Sekitar 2010. Oke. 2011 atau 2010. Tapi memang waktu itu tuh zaman Waktu jayanya itu, ya, travel masih itu luar biasa. Belum ya. ada yang online gitu. Belum ada. Tetap kalau kita mau pakai GoShow nyari Bang Ajib yang dicari pasti. Luar biasa. Yang bisa yang lain aja. Kenapa? Ingat masa lalu. Oh begitu. Ada hal yang menyedihkan. Jaya-jayanya sekarang tidak jaya. Masih jaya loh, Masih Ajib jaya, naik. ya. Lihat itu logonya di sini. Saya belum ada di sini. Apa tuh? Nah itu. Oh ini. Loh. Ini Berarti udah berjaya. Alhamdulillah. Disyukurin aja. Enggak, karena memang setiap apa yang kita jalanin, selama kita mensyukuri apa yang kita alami, ya tentu ada keberkahan di Amin. dunia saat ini dong, gitu loh. Betul sekali. Karena memang saya juga merasa seperti itu. Ada kalanya itu bagi saya memang berat banget dan orang lain tidak ngalamin itu gitu loh. Iya. Gak ngalamin itu. Mungkin Bang Ajib juga mengalami hal yang sama. Tapi ketika kita bukan meratapi ya, bukan atau mengeluh atas apa yang sudah kita alami, tapi ketika bersyukur karena itu memang prosesnya, sehingga Bang Ajib seperti ini gitu loh. Iya. Jadi legowo, orang yang sabar ya kan, rendah hati, humble dengan siapapun, itu bagian dari proses kalau menurut saya. Iya. Nah, yang bikin namanya nempel sekarang menjadi suatu kebanggaan, nah itu prosesnya Bang Ajib. Iya, betul. Bener ya? Iya, proses itu konsisten itu. Konsisten ya. Istiqomah lah istilahnya, istiqomah. Kalau kamu rajin sholat, rajin beribadah, insya Allah pasti akan dikabulkan. Itu seperti itu kan. Luar biasa. Tapi dari cerita itu ya pasti ada cerita yang keberhasilan yang luar biasa dong dari sosok Bang Ajib Nariman. Sebenarnya kalau ini yang di mananya nih, di dalam terserah hidup mau atau dari hidup, keluarga, segala macam. Ya nggak ada masalah. Jadi sebenarnya keberhasilan itu adalah sebuah perjalanan saja, Mas. Itu orang saja yang bilang berhasil, orang saja yang bilang berhasil. Kalau kita, apa kata orang yang menurut mereka berhasil? Kata orang, wah sudah berhasil nih, ini seperti itu. Kalau saya sih biasa saja, ini hasil dari kerja keras saja, itu seperti itu. Soalnya aku sedikit kepo ya, ngintip profilnya Bang Ajib. Kerja keras saja, itu seperti putranya udah anggota. Wah, ini sudah nonton di Instagram. Ya jelas saya belajar, namanya juga ini kok narasumber kan harus dikulik gitu loh. Luar biasa. Anggota TNI ya? Iya. Satu anggota TNI, yang satunya Polri. Iya. Udah masuk ya, udah selesai akademi ya? Sudah. Alhamdulillah. Sudah kerja. Nah itu jelas dong ketika netizen ngelihat, wah ini Bang Ajib luar biasa dia. Apa kuncinya? Kok bisa ngedidik, bisa apa ya? Mohon maaf ini ya. Kerjaan yes podo gitu loh. Sama kita ini kerjaannya ya begitu aja. Pernah ini yang nanya saya itu seperti ini siapa ya? Siapa namanya? Ya nggak usah dipikir, aku nanya sekarang dijawab aja. Sebenarnya saya sama dengan bapak-bapak yang lain sama. Sama. Cuma penekanannya itu ke ini apa? Agama, Mas. Agama lebih banyak ya, lebih banyak. Ikhlas, gitu, sabar, ikhlas sama tawakal. Sebenarnya itu saya kasih tahu. Jadi nasihat tidak langsung jadi begitu, Mas. Mesti perjuangan juga mereka. Berapa kali proses mereka sampai berhasil? Kalau yang satu itu, yang keempat baru jadi. Yang keempat baru jadi. Yang satu, yang kedua baru jadi. Masya Allah. Jadi Bang Ajib selalu nekenin udahlah sabar. Jadi hampir tiap tahun nangis mereka.
Oh ya. Saya pun sebenarnya hatinya nangis. Tetapi saya malu di depan anak-anak. Masa orang tua menangis? Bang Haji putranya ada berapa? Ada 2. Jadi mereka itu yang udah. Iya. dua. Sekarang di rumah momen berdua aja ini. Iya, Wah, iya, alhamdulillah. Ya. mereka tugas di mana? Di Sorong? Di Manokwari. Dua-duanya. Dua-duanya di Manokwari. Dua-duanya di mana? Jadi kuncinya suruh ngajarin mereka udah jangan lupa agama. Iya. Kalaupun ada Sholat, Pak, sholat, ngaji, sholat, ngaji sama sholawat. Sebenarnya itu sholat, ngaji, sholawat itu jadi orang tidak takut, tidak takut sama siapapun sebenarnya itu. Seperti itu kuncinya. Cuma kadang ini menurut saya loh ya, menurut saya media itu yang membuat anak-anak pada umumnya itu jadi punya perasaan melebihi dari apa yang dia bayangkan. Itu seperti itu maksud saya. Misalnya pergi ke tempat sepi, jadi takut nih, karena ada banyak film horor. Oh, Ya, maksudnya seperti itu. rekaman yang Iya. ada di benaknya, Iya, apa itu yang seperti dia lihat itu yang bikin mereka menjadi takut. Iya, itu seperti Jadi itu. solusinya yang tadi, Yang tadi, ya. doa, Iya. sholat, salawat, gitu. Sholawat, sehingga hal-hal buruk yang ada di Iya, benaknya. kita tanamkan dari kecil. Kamu tidak ada itu, jangan takut, tidak ada itu. Tapi kalau aku punya bapak seperti Bang Ajib ini juga menyenangkan. Iya. Dari suara aja udah tenang. Nggak bisa marah kayaknya, nggak ngerti saya. Sebenarnya bisa marah juga. Oh, bisa Pak. marah juga. Bisa marah loh. Lah aku model kayak begini gitu loh. Berwibawa. Smile terus, suaranya itu enak didengar. Tidak, Mas. Tetap ya. Saya anggap mereka itu kawan-kawan saya, jadi kita jarang marah juga. Karena apa? Saya kalau marah itu diam itu berarti saya marah. Tapi kalau saya marah sampai ngomong takutnya itu saya harus marah baru dia mengerjakannya. Itu seperti itu. Sebenarnya itu ilmu ini sudah didapat dari para yang biasa kita tonton di TV, kita dengarkan di radio. Itu sama sebenarnya, ilmunya sama, cuma bagaimana kita menerapkannya saja. Sebenarnya sama. Jadi tugas sama seperti bapak-bapak yang lain saya. tugas ke orang tuaan tetap ya berjalan, iya, gitu tetap ya. jalan. Profesi juga tetap jalan. Saya pernah Bang Ajib, kalau misalnya pas lagi upload itu, putra-putranya ada komentar nggak? Udah Pak, istirahat udahlah, nggak usah gitu. Jadi awalnya itu yang ngajari saya justru anak saya. Yang ngajarin konten. Yang ngajari konten. Gitu. Jadi anak saya waktu itu masih SMP, kalau nggak SMP SMA. Dia bilang, Pak saya bikin konten YouTube ini kayak begini. Oh iya, bagus Le, bagus. Yang penting yang positif, saya bilang gitu. Iya. Nah kemudian setelah saya bikin YouTube kan mereka sudah ada satu lagi pendidikan, satu sudah tugas. Nggak fokus di situ lah mereka. Nggak fokus ya. Baru saya nelpon. Ini bagaimana caranya ini? Begini Pak, begini. Oke. Selanjutnya saya pelajari semua di YouTube. Prinsipnya mereka support. Mereka support. Enggak, sorry banget Pak, saya sudah anggota nih, Bapak stop gitu loh, maksud saya. Enggak ada ya? Mereka tetap support. Mereka support. Ya. Jadi apapun yang Bapak lakukan, selama positif, mereka tetap ngedukung. Alhamdulillah, mereka support. Itu ya mereka juga senang dengan gaya saya itu seperti itu. Menurut saya, nggak tahu menurut dia. Enggak lah, ntar dia lihat. Tidak tahu menurut mereka apakah mereka suka saya atau tidak. Itu. Namanya siapa? Alen sama Ari. Bang Alen, Bang Ari. Ini Bang Ajib sekarang mau bantu Masjid Agung Al-Akbar. Tolong dibantu ya kan. Jadi jangan dimarahin, Bang. Masya Allah. Beneran ini, beneran. Kami undang beliau karena memang namanya beliau udah apa ya, familiar di dunia konten kreator. Mungkin hanya familiar di Mas Aka saja. Yang pasti kami perlu ilmunya. Itu yang pasti. Jadi entah cuman nempel ya satu hari 1 bulan lah, nggak ada masalah lah. Siap. Insya Allah kita bagi-bagi ilmu. Bang Ajib, selain dari kegiatan konten ada kegiatan yang lain nggak? Atau mungkin ada rencana kerja yang bakal Bang Ajib lakuin? Mantap ini. Saya pingin punya seperti ini. Oh iya? Iya. Berarti ngundang aku juga dong? Iya.
Rencananya seperti gitu. itu. Ya, saya sudah mempersiapkan studio kecil untuk podcast. Ada satu channel saya, subscribernya sudah lumayan, Oh, ya? tapi penontonnya juga tidak begitu banyak. Nanti saya akan coba masukkan podcast di situ. Difokuskan untuk itu. Difokuskan untuk podcast itu seperti itu. Mudah-mudahan berhasil. Seperti Berarti ini jelas ada kopinya, Oh ya, ada rokok. ada kopi, ada rokoknya dan pisang goreng. Oh ya, Masya Allah, kita tunggu luar biasa. Mudah-mudahan. Jadi tadi saya juga mau lanjutkan ini Mas. Apa? Ya. Saya itu malu kalau dibilang tadi dibilang apa ya? Apa? Dikenal gitu. Sebenarnya saya malu Mas. Oh gitu. Iya. Kenapa kok malu? Lu kan memang niatnya seperti itu, Jadi gini. Bang Ajib. Ini ada cerita lucu nih Mas. Silakan. Pada saat subscriber saya 100.000 nih. Wah. Ini boleh sombong atau gimana? Nah ini judulnya Judulnya ya? Judulnya ini ya? Judulnya ini. Cerita ini pada Oke. saat itu subscriber Ajib Nariman baru 100.000 lebih. 100.000 sekian lah. Oke. 120 gitu kan. Saya kan berpikir, wah saya terkenal nih. Semua orang kenal saya nih. Oke. Suatu saat saya pergi ke pantai di Tanjung Kasuari, ke sana sedikit. Sauka. Sauka ya. Saya turun dari mobil, di situ sudah banyak remaja, banyak orang tua yang ada di sana. Tidak ada yang kenal saya. Ya, makanya saya bilang saya tidak mau dibilang terkenal. Ternyata saya tidak terkenal. Itu seperti Terus itu. yang segitu banyak subscriber, sumbernya dari mana? Jadi Bisa nggak dilacak gitu sistem kayak gitu? ini hanya di YouTube mungkin mereka tahu. Di YouTube mereka tahu. Tapi kalau di analitik kita tidak muncul, tidak kelihatan dari mana mereka. Itu seperti itu. Karena ada beberapa subscriber yang tidak mau dimunculkan. Oh gitu. Ada juga ya? Ada juga. Jadi ada subscriber yang tidak mau menunjukkan bahwa saya subscribe kamu. Ada, tapi lebih banyak yang memunculkan. Kalau lebih banyak munculkan, kita akan ngecek satu persatu. Ini sebenarnya orang mana ya, orang mana. Sebenarnya bisa dicek, tapi agak ribet, agak banyak seperti itu. Bisa jadi di lokal sini Bang Ajib tidak terkenal. Saya tidak terkenal memang. Bisa jadi. Makanya saya, waduh, belum Nanti waktunya kalau saya suatu- tampil di sini saya ini. Udah waktunya. Kalau perlu itu subscribernya digeser ke kami. Itu Ya nanti loh. kita akan ini apa? Apa itu? Tukar pikiran lah. Siap. Kita share. Yang pasti kami perlu banyak ilmunya dari Bang Ajib. Bagaimana meningkatkan subscriber. Sekarang gini Bang Ajib. Ndak semua orang atau ndak semua konten kreator dia mau buka-bukaan. Oh gitu. Siap. Ya kan? Memang Benar tidak gak semua. sih? Benar, tidak semua. Tadi kan Bang Ajib juga cerita bahwa proses belajarnya pun belajar sendiri, Belajar anaknya sendiri. anaknya yang ngajarin segala macamnya kan. Dari pengalamannya Bang Ajib, Iya. otak-atik HP kan begitu ya. Betul. Kalau kami memang agak ribet. Kita belum begitu, tim kami belum terbentuk sehingga memang kami memerlukan orang-orang yang mau mengikhlaskan ilmunya untuk kami. Seperti itu. Insya Allah, Jadi lagi-lagi kami nggak mencari seperti yang Bang Ajib cari, Iya. tapi semoga apa yang kita cari bisa untuk Insya Allah, Bang. Pembangunan. Insya Allah. itu aja. Jadi yang pasti saya terima kasih banget Bang Ajib udah main, ya kan? Makasih. Udah berbagi cerita walaupun nggak mau diajak cerita. Jadi gini, apa sih yang saya mau ceritakan? Itu Ya yang spesial dari Bang Ajib. spesial dong. apa ya? Nggak ada Mas. Ya kayak begini aja. Ya, Saya berterima kasih kepada subscriber saya, penonton saya. Sangat terima Karena kasih. aku pernah lihat Hah? MC-nya Bang Ajib bener. Beliau nih konsisten. Jadi kalau ngebawain Jawa kostumnya lengkap. Iya. Iya kan? Ya memang seperti itu. Iya, konsisten gitu. Iya. Udah gitu pembawaannya sorry banget itu, memang pembawaannya menyenangkan. Amin. Tidak ini. Jadi ketika ngedengar suaranya Bang Ajib pun ya menyenangkan. Amin. Makanya anak-anaknya juga senang gitu loh. Senang. Iya kan? Nggak terbebani walaupun Menurut mereka saya tidak tahu. Loh. Bukannya Anda sahabat mereka? Ya, mereka senang. Mereka senang Iya, tentunya ya. Katanya tidak tahu hatinya sebenarnya kan. Tapi sedapat mungkin orang tua bisa
pegang hati mereka. Tapi terkait dengan ini aktivitas Bang Ajib, istri juga support ya? Alhamdulillah support. Jadi gini Bang, ini juga nanti saya tularkan, saya share ilmu tentang YouTube bagaimana meningkatkan subscriber adalah pembuatan satu video singkat tetapi berarti. Itu yang lebih banyak meningkatkan subscriber. Jadi seperti itu. Ini mungkin sahabat-sahabat YouTuber baru boleh nanti sharing ke sini. Iya, sharing lah, sharing. Ya. Cerita nanti di kolom komentar ya kan. Boleh di kolom komentar ya. Ya tentu yang ikhlas aja. Kalau yang nggak ikhlas nggak usah deh, ya kan? Boleh. Nggak usah gitu loh. Kami perlu yang ikhlas Saya saja. begini Bang, saya sebenarnya dulu membuka buat teman-teman yang ada di Kota Sorong yang ingin belajar, boleh hubungi saya, main ke rumah saya atau kita ketemu di mana kita sharing sama-sama, ya toh? Gitu. Sharing sama-sama. Karena kalau seandainya saya buat konten khusus untuk bagaimana menjadi konten kreator dan menjadi YouTuber, ya toh, waktu saya nggak ada waktu lagi karena saya punya tiga channel yang harus saya kelola, seperti itu. Dan banyak sekali konten kreator tentang menjadi seorang YouTuber banyak sekali di YouTube. Sebenarnya bisa dipelajari di situ. Cuma kadang-kadang kurang percaya kalau nggak ketemu langsung dengan orangnya. Iya. Itu seperti itu. Pasti mereka setiap konten kreator punya bumbu tersendiri gitu loh. Udah Bang, rumus saya di sini kan, setiap orang beda-beda. Jadi segmentasinya juga beda-beda. Wah, senang sekali Anda lebih mengerti dari saya. Loh, tapi tunggu. 3 channel itu semuanya di iklan. Alhamdulillah sudah semua. Enggak, maksud saya semuanya ikan ininya. Gini. Apa itu? 2 channel fokus di ikan, 1 channel fokus di Kota Sorong. Oh, umum. Tapi kalau kebetulan saya lebih sering ke pasar ikan, iya ikan juga. Namanya Ajib Nariman juga. Nama lain. Satu Ajib Nariman jelas, kemudian ada Afatuna, kemudian vlogger Sorong. Nah, terakhir pertanyaan saya ini. Berarti sudah mau tutup nih. Ini boleh nggak ini, Bang? Saya minta izin dulu, tapi nggak apa-apa lah. Iya. Momen kali ini, ya kan? Momen kali ini momen yang sangat dinanti-nanti kayaknya. Sama siapa? Para konten kreator sama calon-calon perwakilan kita. Oh gitu. Bang Ajib udah dicari belum? Belum. Perwakilan apa itu? Perwakilan rakyat. Oh, perwakilan Ini rakyat. kan udah masanya. Oh gitu. Oh itu. Iya, aduh, gimana sih? Belum. Masa sih? Saya belum dicari. Masa sih? Belum ya. Banyak loh itunya. Karena yang saya bilang tadi, mungkin saya dikenal di luar, tapi di Sorong nggak dikenal. Ya mungkin bisa jadi Mungkin bukan bisa orang seperti itu, Sorong. iya. Belum ada yang kontak. Belum ada yang kontak. Tapi itu pengaruh ya. Kalau menurut pengamatan Bang Ajib. Saya nggak bisa jawab secara benar karena semua itu serba mungkin dan tidak mungkin itu seperti gitu 50-50 ya. Gitu ya. Seperti Tetap mereka gambling ya. Sempat gambling juga. Sama seperti Walaupun yang lain. disiarin belum tentu juga belum tentu. rakyat milih kan gitu ya. Seperti itu. Ya oke. Oke Bang Ajib. Terima kasih. Saya berdoa semoga apa yang Bang Ajib cita-citakan berjalan dengan baik, ya kan? Yang pasti kebahagiaan tetap menyertai keluarga Bang Ajib. Amin, terima kasih banyak. Dan yang terakhir, sehat selalu Bang Ajib. Amin. Bang Ajib terima kasih. Sampai ketemu lagi insya Allah. Saya tunggu undangannya. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.